Halo, kita kembali lagi nih. Mau langsung bahas tuntas bab 422 dari buku Empowered. Fokus kita kali ini soal gimana sih tim-tim teknologi itu diatur. Khususnya, dua tipe dasar tim produk yang dibahas di bab ini. Penasaran nggak apa sih rahasia di balik struktur tim yang oke? Yuk, kita bedah bareng. Ya, struktur tim ini penting banget loh. Cara kita ngelompokin orang itu bukan sekedar formalitas kantor. Ini nentuin banget kemampuan mereka buat inovasi, buat kerja efektif. Nah, bab 42 ini fokus ke dua kategori dasar itu. Oke, oke. Jadi buku ini kan ada dua tipe utama ya, tim platform sama tim pengalaman atau experience teams. Kita mulai dari yang pertama dulu deh, tim platform. Apa sih tugas mereka sebenarnya? Kedengerannya kayak, sesuatu yang fundamental gitu ya. Betul sekali. Tim platform ini, bayangin aja kayak penyedia fondasi internal gitu. Mereka bangun dan kelola layanan inti, infrastruktur lah, yang dipakai sama banyak tim lain. Contohnya, ya sistem login, layanan pembayaran, platform data, hal-hal kayak gitu. Tujuannya itu, nah ini kuncinya, menciptakan leverage. Ini, satu tim platform bikin sistem login sekali, tapi bisa dipakai, bisa ngangkat puluhan tim pengalaman lain. Jadi tim lain itu nggak usah pusing mikirin atau bikin ulang dari nol. Ini yang disebut mengurangi beban kognitif. Beban kognitif. Oh, semacam pajak mental gitu kali ya. Nah, pas banget analoginya. Jadi pajak mental tim lain buat mikirin infrastruktur dasar itu jadi hilang. Kalau tiap tim harus mikirin itu semua, wah, modal kreativitas mereka buat fokus ke masalah pengguna bisa habis duluan. Tim platform yang bagus itu motong pajak itu. Makanya di buku disebut, di perusahaan gede bisa jadi separuh tim itu ya tim platform. Wah, ya juga ya, masuk akal banget itu. Jadi mereka ini ngebantu tim lain biar bisa fokus. Nah, kalau platform itu fondasinya, berarti yang bangun rumahnya yang kelihatan sama pengguna itu tim pengalaman kan? Tepat. Tim pengalaman ini, ya mereka lah ujung tombaknya. Yang tanggung jawab penuh gimana pengguna merasakan nilai produk kita. Bisa lewat aplikasi, website, UI-nya, pokoknya seluruh interaksi pengguna lah. Dan di bab 42 ini tim pengalaman itu dibedain lagi ya jadi dua jenis. Iya, betul. Ada yang namanya tim pengalaman yang menghadap pelanggan, customer facing. Ini fokusnya langsung ke pengguna akhir, yang beli, yang pakai produk kita sehari-hari. Terus ada lagi tim pengalaman yang mendukung pelanggan, customer enabling. Nah, ini agak unik. Unik gimana tuh? Mereka ini bikin tools atau sistem buat tim internal lain. Tapi tim internal ini perannya penting banget buat pengalaman pelanggan. Misalnya, tim customer service atau staf di toko yang pakai aplikasi kasir. Jadi, kalau produk tim pengalaman yang enabling ini bermasalah, ujung-ujungnya pelanggan juga yang ngerasain dampaknya. Oke, jadi kita udah dapet nih gambaran apanya. Ada platform sebagai dasar, terus pengalaman yang dilihat pengguna. Tapi mungkin Anda di rumah bertanya nih, kenapa sih repot-repot dipisah gini? Apa pentingnya gitu? Nah, kalau kita lihat gambaran besarnya, ini semua nyambung ke konsep utama di buku Empowered, yaitu pemberdayaan tim. Struktur ini sengaja dirancang biar ada kepemilikan, ownership, yang jelas. Tiap tim tahu persis wilayahnya mana. Ah, jadi jelas siapa tanggung jawab apa gitu ya? Iya. Dan ini ngasih otonomi ke tim buat benar-benar mecahin masalah di area mereka, bukan cuma jadi tukang ngerjain tugas. Selain itu, ini juga memastikan ada keselarasan, alignment, antara arsitektur teknologi sama tujuan bisnis. Platform yang kuat itu membebaskan tim pengalaman buat fokus total ke masalah pengguna. Beban kognitif tadi itu kan? Menarik banget. Jadi ini bukan cuma soal teknis, tapi soal gimana memberdayakan tim. Pantesan di buku ini ditekankan kalau nentuin topologi tim ini keputusan strategis, harus barengan antara pimpinan produk dan pimpinan engineering. Tepat sekali, ini bukan sekedar bagi-bagi kerjaan, tapi ngerancang sebuah ekosistem, di mana tim punya kesempatan terbaik buat sukses mecahin masalah nyata, bukan cuma jadi pabrik fitur yang nunggu disuruh. Jadi kesimpulannya nih buat Anda yang dengerin, paham bedanya tim platform dan tim pengalaman, dan kenapa ini penting, bisa jadi kunci. Kunci buat evaluasi atau mungkin ngerancang ulang struktur tim di tempat Anda. Ini bukan soal bagan di kertas aja, tapi soal bikin lingkungan yang subur buat inovasi. Betul, ini bisa jadi bahan refleksi juga buat Anda. Coba lihat struktur tim di tempat Anda sekarang pakai kacamata bab 42 ini. Udah jelas belum pembagian platform dan pengalamannya?
Terus, seberapa besar pajak mental yang mungkin ditanggung tim Anda sekarang? Mikirin ini siapa tahu bisa memicu ide buat kerja lebih efektif lagi kan? Sip, terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini. Semoga nambah perspektif baru ya soal struktur tim teknologi Anda.